Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mulai praktek untuk map digitizing. Ya, tapi sebelum itu kita harus melewati langkah yang disebut dengan georeferencing. Ya, jadi kita menggunakan gambar yang sudah saya kasih ya. Nah, langkah pertama itu harus membuka ArcMap-nya. Kemudian kita bisa add pakai tanda plus ini, kemudian pilih foldernya. Saya sudah punya folder connections di sini di folder tempat saya bekerja. Kalau memang belum ada, bisa menggunakan tanda ini ya, connect to folder. Nah, kemudian dicari folder di mana tempat kalian menyimpan data tersebut, kemudian tinggal oke. Kalau saya sudah punya, saya cancel. Atau bisa juga pakai cara ini ya, klik add katalog. Nah, ini nanti ada di sini folder connection kita. Nah, ya, terus tinggal saya masukkan ini peta BPN1 ke sini dalam bentuk PNG. Nah, di sini ada tulisan warning inconsistent extent. Jadi di sini GIS ini tidak bisa membaca reference spatial reference dari gambar ini. Ini kan soalnya cuma gambar peta gitu. Jadi tidak punya koordinat gitu. Nah, sekarang kita mau memberikan koordinat dengan cara georeferencing. Ya, pertama untuk layersnya kita klik properties dulu ya. Kemudian untuk koordinat sistemnya, nah di sini sudah saya set dipakai WGS 1984 ya, UTM zone 50S. Caranya gimana nyarinya? Jadi tinggal ke projected coordinate system di sini. Nah, kemudian bisa ke UTM, kemudian ke WGS 1984, ke Southern Hemisphere, dan klik 50S ini ya. Kemudian oke. Bisa juga ini kalian klik favorit ya di sini, add to favorites, nanti dia akan muncul di atas. Jadi setiap kali nyari ini nggak usah harus satu-satu dibuka-buka gini. Kemudian oke. Nah, sekarang kita mau georeference peta ini. Nah, pastikan kalian sudah punya georeferencing tool ini di sini. Kalau belum punya, bisa klik kanan, kemudian georeferencing. Ya. Kemudian pastikan sini mapnya. Kemudian kita klik fit to display. Nah, kemudian ini add control points. Ya, caranya yang kiri atas itu diklik, bisa di zoom lagi kalau mau pas banget. Jadi hanya sebagai contoh, klik, kemudian bentar, ini kalau kurang pas seperti ini bisa di cancel point aja dulu. Nah, ini karena oke, sebelumnya saya sudah punya data ini ya, jadi yang ada saya hapus dulu. Nah, cara hapusnya gampang, tinggal dibuka folder ini tabelnya, terus ya, ini contohnya petanya belum pernah saya reference, tidak saya zoom to layer. Nah, balik lagi gambarnya, kemudian saya mau add control points, klik ini, klik ujung kiri atas, right click ke kanan, ini input DMS ya, nah ini. Nah, yang ini bisa diikuti sesuai dengan data yang saya berikan. Nah, sini untuk is-nya ada 116, 51, 20,8. Saya copy yang ini aja. 51, 116. Tadi yang is.
51 116 ya, is udah benar. Kemudian latitude-nya di sini, south-nya 116 18,2 1 16 dan 18,2 benar ya. Terus dia di south. Oke. Nah, dia sudah lari nih, berarti dia sudah pergi ke koordinatnya. Kita bisa zoom to layar lagi, kita tambahkan titik B nya, klik di sini, kalau mau di zoom juga bisa ya, di zoom supaya pas. Klik ini lagi, kemudian klik di sini, right click, ini sama. Nah, ini tinggal ikuti isinya 116 sama kayak tadi ya, 51 20,8 sama seperti yang titik A, karena kan nilai Y nya sama ya, maksud saya nilai X nya sama, 116 51 20,8. Untuk latitude-nya di 116 35,4. Dia posisinya di south. Oke. Nah, kemudian titik B sudah, jalan lagi. Nah, kemudian titik sini, titik C. Jadi zoom. Right click, input. Nah, ini 116 51 47,7. 51 ya. Dia is benar, sudah benar di is. Kalau latitude-nya di 116 18,2. Di south. Oke, kemudian ada satu lagi, kita zoom lagi ke sini ya, kita add control points, right click, input. Nah, ini southeast-nya 116 51 47,7. Oke, 19 51 benar ya, 16 35,4. Oke. Nah, ini sudah. Kalau sudah, kita bisa klik georeferencing sama update georeferencing ya, udah dapat. Nah, ini sudah punya koordinat. Nah, sekarang kita mau bikin ini ya, kita mau map digitizing. Jadi kita mau buat data dengan cara men-tracing apa yang ada di sini gitu. Caranya kita bikin shape file baru ya. Jadi di folder tadi, di tempat kita bekerja, bisa klik kanan new dan shape file. Nah, misalnya saya mau tracing mall, kemudian kita pilih polygon ya, karena kalau bangunan kan bentuknya tertutup gitu ya, bukan seperti line. Nah, koordinat sistemnya jangan lupa untuk diganti ke BGS 1984 50S. Oke. Nah, udah kita punya mall di sini. Kemudian kita editor ya. Kalau belum punya editor, ini toolbar, klik kanan
dan pilih editor. Karena saya udah punya, jadi tidak perlu menambahkan lagi. Start editing. Nah, ini kalau memang kalian belum ada muncul create features ini, coba saya close. Nah, caranya adalah klik editor, editing windows, create features. Nah, karena kan ini masih nonaktif nih, masih nggak bisa diklik. Caranya harus ngeluarin ini dulu, terus diklik. Nah, baru dia bisa keluar ini. Saya pinggirin sini. Ini ya. Kemudian kita tracing nih, maksudnya ewok ini ya. Yang ewok ini kita tracing, bisa di zoom lagi supaya lebih rapi. Ini cuman hanya contoh saja. Nah, kalau sudah bertemu begini tinggal finish sketch. Nah, dapat ya. Kemudian bisa nambah lagi di Pentasity ini. Bentuk lingkaran harus kecil-kecil supaya bisa terbentuk dengan baik. Klik kanan, pilih sketch. Nah, di sini contohnya saya sudah punya dua atribut ya. Ada dua bangunan di sini. Nah, ada poligon 1 dan poligon 2. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman klik properties ya, ini ada simbologi. Nah, ini bisa diganti, misalnya supaya warnanya lebih terlihat. Nah, bisa diganti seperti misalnya ini ya. Oke. Nah, lebih terlihat. Nah, ini nanti kita akan belajar lebih lanjut bagaimana caranya untuk menambahkan atribut ini gitu. Jadi di sini kita bisa mengeksplor data lebih ya. Jadi sekarang kita pertemuannya membahas tentang bagaimana kita ini ya, map digitizing. Nah, ini contohnya untuk yang bangunan mall ya. Nanti bisa dibuat untuk bangunan lain. Misalnya apa? Perumahan ya. Kemudian ada lapangan, kemudian ada sungai. Nah, akhirnya semuanya akan terdigitize gitu. Nah, saya contohkan lagi. Ini bisa save edit ya. Save edit, kemudian stop editing. Nah, jadi kalau kita matikan layar yang ini, ya ini adalah mall kita gitu ya, yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita mau tracing jalan misalnya ya, bisa klik kanan lagi, new, save file lagi. Nah, misalnya jalan pertokoan. Nah, fitur tabnya apa? Ya, pasti dia itu adalah polyline ya, karena dia dalam bentuk garis gitu, line. Jangan lupa ini ya, spasial referensinya. Oke. Siapa dari tadi karena sudah punya nama, saya kasih satu aja di sini. Oke. Nah, bisa edit lagi, start editing, kemudian pilih jalan pertokoan, jangan yang mall ya, karena kita mau edit jalan pertokoan ya. Jadi kalau jalan pertokoan kita bisa klik ini lagi, kemudian tinggal di tracing lagi. Ini karena snipping saya ada, jadi dia seperti mengenai edge-nya mall. Jadi kalau matikan snipping, bisa di snapping, maksud saya bisa snapping toolbar. Nah, ini dimatikan aja. Nah, dimatikan, sudah saya matikan tadi, jadi dia nggak otomatis tersambung ya.
Nah, ini contohnya jalan protokol. Kemudian save, stop. Ini bisa diganti juga supaya lebih terlihat. Misalnya residual state, cuma kita gedein aja. Oke. Nah, kalau ini dimatikan, nah kita kira-kira seperti ini. Tapi teman-teman mesti bisa lebih rapi lagi daripada saya. Ini kan hanya contoh gitu. Nanti kalau sudah semuanya, nah kita akan punya kumpulan data di sini. Nanti kita punya mall, punya kemudian pertokoan, ruko, kemudian perumahan, ada sungai, nah itu macam-macam. Nah, shape file inilah data kita yang nanti bisa kita pakai untuk analisis data yang lain seperti itu. Ya, sekian dulu untuk pembahasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya jangan lupa untuk save ya, save map ini. Nah, misalnya saya mau ini aja override yang dulu. Jadi ada tugas praktek GIS yang pertama, terus bisa diberikan nama kalian gitu ya. Save. Yes. Ya. Jadi yang itu sudah tersimpan, nah itu bisa di close. Ya, untuk selanjutnya jangan lupa untuk save ya, save map ini. Nah, misalnya saya mau ini aja override yang dulu. Jadi ada tugas praktek GIS yang pertama, terus bisa diberikan nama kalian gitu ya. Save. Yes. Ya. Jadi yang itu sudah tersimpan, nah itu bisa di close. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin memberikan ini ya, memberitahu cara bagaimana kita bisa mendownload peta dari OpenStreetMap. Nah, OpenStreetMap ini ya alamatnya di openstreetmap.org. Peta ini adalah peta yang sering digunakan untuk analisis ya, di analisis di mana saja, bisa di GIS atau pemodelan lainnya. Nah, sebenarnya ini juga peta ini cukup advance, bisa kita langsung gunakan di ArcGIS, ArcMap. Ya, cuma karena kita sedang belajar bagaimana mendigitasi map ya. Misalnya teman-teman nanti punya map PDF ataupun JPEG, jadi bisa digitasi gitu. Kalau saya kan contohnya langsung pakai OpenStreetMap nih. Suatu saat mungkin teman-teman bisa mendapatkan peta misalnya administrasi Kota Balikpapan dalam bentuk PDF gitu ya. Nah, itu bisa digitasi batas-batas kelurahannya, batas-batas kecamatannya, dan sebagainya. Nah, ini saya berikan contoh bagaimana kita untuk ekstrak peta dari OpenStreetMap ini. Nah, ini di Balikpapan. Nih banyak button di sini ya. Nanti teman-teman bisa bermain sendiri di sini. Nah, caranya klik share ya, kemudian set custom dimension ini. Karena saya nggak mau download semuanya ini, jadi hanya sebagian. Jadi misalnya ini yang mau di-download ya. Nah, kemudian formatnya bisa memilih PNG atau JPEG dan sebagainya. Nah, kemudian bisa di-download ya. Terus bagaimana tahu koordinatnya ini untuk sebagai titik reference ya, untuk georeferencing kan kita perlu 4 titik ya minimal. Jadi kita bisa right click di sini, bisa di mana aja right click, cuman pastikan ada tanda plusnya seperti ini, tanda kursor tanda panah seperti tadi. Kemudian show address. Nah, ini adalah koordinat titik A atau ujung kiri. Nah, kalau ini sebenarnya bisa dimasukkan ke GIS langsung, cuman sepertinya agak sulit gitu, sedikit kadang kita harus setting unitsnya dan sebagainya. Jadi supaya mudah kita copy ke Google Maps ya. Nah, ke Google Maps, nah ini sudah ada
dalam bentuk seperti ini yang ada south sama east-nya. Nah inilah yang seperti yang saya contohkan itu, yang ada koordinatnya. Inilah yang dipakai dan dimasukkan ke georeferencing sebagaimana sudah dicontohkan di video sebelumnya gitu. Jadi ini bisa di-download dari sini petanya. Jadi mau peta di mana saja di seluruh dunia ini ada gitu. Jadi ini bagaimana kita secara manual mendownload peta dari OpenStreetMap ya, karena kan kita pasti belajar secara manual nih bagaimana untuk digitasi suatu peta gitu. Udah sekian untuk pengenalan bagaimana mendownload peta dari OpenStreetMap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.